Pak, saya cerita ya. Tanggal 11 bulan September tahun 1957 ada ijtima ulama tahun 57. Ada ijtima ulama. Di mana ya ada ini? Di Palembang. Itu muktamar ulama yang pertama kali. Siapa yang pimpin? Kiai Haji Isa Ansari. Siapa sekjennya? Kiai Haji Ghazali Hasan. Siapa pesertanya? Buya Hamka, Muhammad Nasir, Safrudin Prawira Negara, ya, itu Masya Allah Sahrir, Kahar Muzakkar, itu Masya Allah top semua. Tahu apa yang terjadi di Jakarta? Tahu? Bung Karno bersama PNI-nya dan PKI-nya dan Nasakomnya ngata-ngatain ulama yang sedang rapat dan sedang muktamar. Mereka menuduh ulama yang sedang rapat itu, yang sedang muktamar itu amoral. Kata Bung Karno, jangan ditutup-tutupin, ini sejarah ini. Sejarah. Bung Karno kan proklamator, iya. Bung Karno berjasa, gue tahu. Bung Karno hebat, setuju. Tapi jangan lupa, Bung Karno tukang penjarain para ulama bersama nasakomnya. Silakan bantah kalau bisa. Silakan bantah kalau bisa. Kamu kaya sampai sekarang, hidupnya enak, kamu Haikal Hasan. Kencing di sini kamu dari Yaman. Kok sekarang kamu malah nyinyir ya? Ini bajingan ini, si Haikal Hasan ini, gak bener ini. Ini ada lagi nih kasus lagi rame nih ya. Saudara-saudara, ada kasusnya itu ada di video postingan sebelum ini tentang Haikal Hasan itu sudah menggina, sudah melecehkan, sudah menafsirkan sejarah seenak udele dewe. Haikal Hasan ini kurang ajar nih dari dulu ini. Haikal Hasan ini. Ini orang nggak tobat-tobat nih Haikal Hasan ini. Seenaknya sendiri provokasi jamaah untuk membenci Pak Soekarno. Bahlul ente. Ya. Ente Bahlul sih Haikal Hasan dari dulu provokasi terus. Tanpa adanya Pak Soekarno belum tentu bangsa kita ini saat ini bisa makmur seperti ini. Masih banyak negara-negara yang lain kelaparan yang bangsanya masih kucar kacir. Indonesia sekarang sudah menjadi mercusuar insya Allah. Provokasi ini ya, menghina Pak Soekarno bersama PKI bajingan ini. Menafsirkan sejarah seenak mulutmu sendiri ini Haikal Hasan. Ya. Teman-teman jangan lupa itu. Tagar itu tangkap Haikal Hasan itu. Karena udah keterlaluan itu. Bajingan-bajingan selalu ini ya. Ini kayak begini nih, orang-orang pribumi jadi marah gara-gara manusia-manusia oknum dari Yaman kayak begini. Orang-orang keturunan-keturunan Yaman yang kencing di Indonesia. Ya. Loha-loha di Indonesia, di bumi Nusantara. Jadi mancing-mancing orang-orang pribumi. Kan kurang aja nih orang kayak Haikal Hasan nih. Biarin saya bawa-bawa pribumi. Ya, jengkel gemes. Karena aktornya itu orang-orangnya itu-itu aja. Aktor-aktornya yang bikin kisruh bangsa, yang mulai dari demo-demo sampai berjilid-jilid, ini oknum-oknum semua aktor-aktornya dari Yaman, orang-orang keturunan oknum. Biar kadrun-kadrun biar pada dengar, biar semakin membenci saya. Nih orang pribumi drone. Ya. Kadang-kadang saudara-saudara saya itu ya Allah miris. Kita masih ta'adim, kita masih menghormati, menyayangi, mencintai beliau, para ulama, para habaib kita seperti Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, saudara. Ada Habib Syekh, ada Habib Jindan, ada Habib Umar. Masya Allah. Kami cuma kadang-kadang berpikir kalau tidak ada beliau-beliau, Habib-Habib yang menyejukkan, ini negara ini jadi apa, negeri kita ini jadi apa, Islam jadi apa, saudara-saudara. Maka tidak lupa kita bersyukur, kita tetap ta'adim, kita tetap sedekah dawuh, kita tetap satu komando para ulama-ulama kita, habaib-habaib yang kita cintai, saudara-saudara. Seperti Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Ya.
Kadang-kadang saya berpikir kalau mereka sudah tidak ada kelak nanti, ya Allah, pengganti-pengganti beliau mudah-mudahan yang menyejukkan sama seperti ulama-ulama pendahulu ya. Miris sekali ini oknum keturunan yang ngaku-ngaku datang ke Indonesia jadi Habib, akhirnya Habib di seluruh bumi Nusantara ikut tercemar gara-gara Habib-Habib yang bikin provokasi. Maka wajar kalau saya adalah orang pribumi, kami orang pribumi itu gak sepakat dengan mereka, dengan gaya-gaya provokasinya. Ya saudara-saudara juga harus paham. Ingat, dimanapun, di negara manapun saudara-saudara yang melakukan ekstremisme, mereka orang-orang mayoritas agama. Ya, mau di Amerika mayoritas agamanya apa? Kalau seandainya Kristen, rata-rata orang teror, orang ekstrim-ekstrim ya dari Kristen. Negara Indonesia kebetulan ini adalah mayoritas agamanya Islam, makanya mayoritas orang-orang ekstrim itu adalah kaum Islam sendiri. Inilah yang paling sulit saudara-saudara. Kita harus lawan, kita harus cegah, kita harus kasih paham umat supaya nggak paham, nggak gampang terprovokasi. Iya, tengok bajingan orang-orang kayak begini. Wajarlah kalau oknum itu dikatain bajingan. Arya kok ngomongnya kasar, karena kami ngomong sama mereka udah gak perlu pakai adab lagi. Disadarkan pun udah gak mau disadarkan, ya kan? Gak bisa disadarkan. Harus pakai cara-cara apa? Ekstrim juga sebagai orang pribumi, bukan mengatasnamakan agama. Saya di sini ekstrim menyuarakan sebagai pribumi, bukan sebagai agama. Jangan saya nanya sendiri ketika kalian ini mengatasnamakan sebagai pengawal fatwa ulama, orang-orang pengawal ijtima ulama. Kalian pakai udeng-udeng, pakai gamis, ada yang Habib, ada yang ulama, ada yang kiai, ada yang ngakunya dari MUI. Terus saya enak udelmu dewe kalau menistakan agama. Mentang-mentang sebagai seorang penceramah menistakan agama paling getol. Kristen mau macem-macem, mau demo, Kristen mah nggak berani demo, nggak berani demo. Nah nggak ada untungnya, apalagi di Kristen mah ajarannya seperti itu. Atas kasih Allah, penuh kasih Allah, kalau dilempari, didolimi, yo ngalah. Satu sisi juga mereka adalah dalam urusan agama di Indonesia mereka adalah minoritas. Pertimbangannya sangat banyak sekali. Mentang-mentang seperti itu terus kalian perlakukan senanya sendiri. Nah, agama Islam nggak pernah mengajarkan untuk menindas agama lain, kecuali kepada orang-orang kafir. Kecuali ada kafir memusuhi orang-orang yang beragama. Agama selain Islam dibubarkan, itu menistakan agama. Kau pikir bukan menistakan agama, dasarnya dari mana? Itu loh statement-statement Egy Sujana itu ngawur. Apalagi seorang Egy Sujana juga terlibat makar. Harusnya dipenjarain tuh Egy Sujana. Mohon maaf, saya tidak mengurangi rasa hormat kami, rasa cinta kami, rasa ta'adim kami terhadap Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, para habaib-habaib yang lain, para zuriyah yang lain, para kiai yang lain. Mohon maaf, ini kami tujukan dengan maksud adalah untuk melindungi marwah Islam, untuk melindungi marwah para habaib yang kami cintai. Kenapa? Dirusak ketika ada habib-habib rasis, habib-habib yang blegedes. Kalau saya tidak dapat syafaat dari Habib itu, tidak masalah. Saya bisa mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui siapa? Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, ya, Habib-Habib yang lain, ulama-ulama yang lain. Ngancam nggak dapat syafaat ketika kita mengkritik seperti ini. Biar kamu itu ngerti kalau dikritik seperti ini. Orang-orang awam pun ketika saya ngomong begini, ada semua saudara-saudaraku jadi paham bahwa kita ini adalah bangsa yang kuat. Kita adalah pribumi yang sudah terdidikasi adabnya. Kalau Arya sekarang sih ngomong kayak begini nggak punya adab, mencontohkan mereka orang-orang yang nggak memiliki adab, sombong kepada orang-orang yang nggak punya adab, sombong kepada orang yang sombong, sodakoh.
Suarakan terus, jangan pernah takut sama mereka. Semua seluruh Indonesia saya backup. Jangan takut. Saya yang backup, saudara-saudara. Backupnya pakai doa. Backupnya pakai doa. Maju ayo terus maju, singkirkan dia masang baliho seenak dhewe dengan narasi yang provokasi. Mari TNI kabres baliho. Tidak takut sama baliho-balihomu. Polri tidak takut sama baliho-balihomu. Polri TNI hanya takut ketika baliho-balihomu memprovokasi umat, membentur-benturkan umat, supaya umat membenci polisi, supaya umat membenci TNI. Ini adalah akibat ulah-ulah kadal gurun beserta pengikut-pengikutnya. Apa bedanya kalau kalian teriak-teriak itu, bapak-bapak TNI Polri kenapa takut sama baliho? Ente kenapa takut sama baliho yang diturunin? Mikir. Artinya ente semua sudah musyrik, sudah nyembah baliho kayak begitu caranya. Saya nakmu sendiri ya. Jangan ngusik, kami ini orang pribumi. Kalau ada orang-orang pribumi sok-sokan nyembah-nyembah orang-orang kaum keturunan asing, berarti nyah kau dari bumi ini, dari bumi Nusantara ini. Nyah kau, malu-maluin. Ada istilah wong Jawa iki kudu inget Jawa nih. Orang Indonesia kudu paham Indonesia nih. Dan memang fakta yang terjadi, orang-orang oknum dari Yaman yang hidup di Indonesia memang bikin keruh. Kami ini orang pribumi, makanya udah mulai geram terhadap orang-orang keturunan Yaman. Jangan sampai kita menganggap mereka itu sok suci sekali, kita terus menyembah walaupun dia menggunakan gelar Habib. Kita ini orang pribumi, enak saja lu, ngehek lu. Kita diem, kita menghormati. Orang Indonesia ini sudah terkenal tadim sama orang-orang dari Timur Tengah. Bukan Habib saja dicium tangannya. Bagaimana kita nggak punya adab yang baik? Bagaimana kita nggak ngerti cara menghormati para habaib, para ulama-ulama yang dari Yaman? Tetapi ulama-ulamanya jangan jadi oknum. Kami orang pribumi, jangan sampai mancing-mancing kami orang-orang pribumi marah. Saya punya hak. Saya ini orang pribumi, walaupun pribumi ini di undang-undang ngatur nggak boleh ya saya ngomong pribumi, tapi nggak apa-apa lah, saya orang pribumi, saya katakan orang pribumi, nggak peduli saya walaupun diatur ngomongin pribumi itu nggak boleh, tapi nggak apa-apa, saya boleh ngomong kayak begitu. Gimana saya lah, saya ini orang pribumi udah terlanjur geram, udah terlanjur jengkel nih sama orang-orang keturunan oknum-oknum yang bikin kisruh bangsa kita. Maka ketika ada dari Pak Dudung bilang, karena sudah saking gemesnya, ini orang Indonesia kalau jadi orang Islam jangan jadi orang Arab. Tetapi seolah-olah dulu ini pesan dari Bapak Proklamator Pak Soekarno, kalau jadi orang Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi orang Kristen jangan jadi orang Yahudi, kalau jadi orang Hindu jangan jadi orang India. Ini kok dilanggar. Banyak sekali orang seolah-olah menuhankan Arab. Makanya Pak Dudung ngomong, Tuhan kita bukan orang Arab. Betul, yang pertama Tuhan memang bukan orang. Yang kedua memang Tuhan memang bukan orang Arab.